Sobat sehat dan bahagia yang tercinta, Indonesia saat ini menghadapi beberapa tantangan dalam pembangunannya. Meskipun telah memilih ke arah negara yang lebih demokratis dan menghargai hak warga negara sejak reformasi, tapi saat ini malah semakin membesar masalah korupsi, pengaruh oligarki, dan sistem politik yang belum berfungsi untuk mendukung kesejahteraan rakyat. Berbagai masalah yang menggerogoti kesehatan bangsa saat ini adalah korupsi yang merajalela. Korupsi menjadi salah satu tantangan terbesar di Indonesia. Kasus korupsi tidak hanya terjadi di kalangan pejabat tinggi, tetapi juga di tingkat yang lebih rendah. Korupsi menggerogoti anggaran negara dan menghambat pembangunan yang seharusnya dinikmati oleh seluruh rakyat. Salah satu penyebabnya adalah sistem pemilihan anggota DPR dan kepala daerah yang mahal. Biaya tinggi untuk menjadi calon legislatif atau kepala daerah akan mendorong para calon untuk mencari dukungan dana dengan cara yang tidak transparan. Setelah terpilih, mereka merasa harus mengembalikan investasi tersebut melalui praktek korupsi. Sebab lain adalah pengawasan yang lemah. Sistem pengawasan internal dan eksternal yang kurang efektif memungkinkan terjadinya korupsi tanpa ada deteksi atau konsekuensi yang signifikan. Sistem politik yang masih banyak mengandalkan hubungan patron-klien di mana dukungan politik diberikan berdasarkan balas budi, bukan atas kemampuan dan integritas. Masalah besar yang kedua adalah semakin berkembangnya pengaruh oligarki, yaitu kekuasaan yang terkonsentrasi di tangan segelintir orang kaya dan berpengaruh yang mengendalikan banyak aspek kehidupan politik dan ekonomi di Indonesia. Hal ini menciptakan ketimpangan ekonomi dan sosial yang signifikan. Oligarki memiliki hubungan dekat dengan elit politik, memungkinkan mereka mempengaruhi kebijakan dan mendapatkan keuntungan bisnis. Jika segelintir kelompok menguasai sumber daya alam dan ekonomi, memperkecil ruang bagi pelaku usaha lain untuk berkembang. Masalah besar yang ketiga adalah lemahnya penegakan hukum. Penegakan hukum yang lemah dan tidak konsisten membuat pelaku kejahatan merasa aman dari hukuman. Ini termasuk kolusi antara oknum aparat penegak hukum dan pelaku kejahatan, seperti bandar narkoba dan judi online. Hubungan personal antara penegak hukum dan pelaku kejahatan akan menghambat proses penegakan hukum yang adil. Kebijakan hukum seringkali dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu yang menghambat independensi lembaga penegak hukum. Padahal masalah besar rakyat adalah masih parahnya ketimpangan sosial dan ekonomi. Ketimpangan sosial dan ekonomi di Indonesia tetap tinggi dengan jurang yang besar antara orang kaya dan miskin. Kekayaan dan kesempatan ekonomi terpusat pada kelompok tertentu, sementara banyak masyarakat tidak mendapatkan akses yang sama. Akses terhadap pendidikan berkualitas masih terbatas di beberapa daerah, menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia. Infrastruktur yang lebih berkembang di daerah perkotaan dibandingkan pedesaan menciptakan ketimpangan akses terhadap layanan dasar. Bagaimana mengatasi penyakit dalam tubuh bangsa seperti korupsi, oligarki, dan kolusi di Indonesia? Jika diibaratkan sebagai tubuh manusia, masalah korupsi, oligarki, dan kolusi dapat dipandang sebagai penyakit ganas yang melemahkan fungsi tubuh. Situasi bangsa yang sedang sakit seperti ini tidak bisa dianggap aman-aman saja, dan kita lalu tenang-tenang saja. Perlu dilakukan penyembuhan dengan segera dan secara memadai. Untuk mengembalikan kehidupan bangsa yang sehat, kita perlu memahami dan mengatasi setiap penyakit ini dengan cara yang terarah dan efektif. Korupsi di Indonesia bisa diibaratkan sebagai penyakit infeksi parasit yang menggerogoti tubuh dari dalam. Penyakit parasit ini menghisap sumber daya yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan akibatnya melemahkan fondasi ekonomi dan sosial negara. Untuk mengatasi penyakit bangsa ini, Indonesia membutuhkan detoksifikasi menyeluruh. Ini berarti melakukan reformasi hukum yang kuat dan konsisten untuk memberantas korupsi hingga ke akar-akarnya. Mengembalikan wewenang KPK dan lembaga pengawas independen lainnya yang memiliki kewenangan
untuk mengaudit dan mengawasi tindakan pemerintah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Oligarki yang menguasai ekonomi dapat digambarkan sebagai tumor ganas yang tumbuh dan menyebar, mengendalikan bagian tubuh lainnya, dan menghambat fungsi normal. Dominasi segelintir orang atas ekonomi negara menciptakan ketimpangan sosial dan ekonomi yang signifikan. Menghilangkan tumor ganas ini memerlukan tindakan operatif berupa reformasi struktural untuk mendistribusikan kembali kekayaan dan kesempatan secara lebih adil. Kebijakan ekonomi harus difokuskan pada mendukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah, serta mencegah monopoli dan dominasi ekonomi oleh kelompok tertentu melalui regulasi yang ketat. Kolusi antara penegak hukum dan kejahatan dapat diibaratkan sebagai penyakit autoimun, di mana sistem kekebalan tubuh menyerang dirinya sendiri alih-alih melindungi dari ancaman eksternal. Hal ini menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum dan keadilan. Bayangkan sistem politik sebagai tubuh manusia, dan partai politik sebagai organ-organ vital yang seharusnya bekerja sama untuk menjaga kesehatan tubuh. Ketika partai-partai ini dipenuhi dengan korupsi, mereka menjadi seperti organ yang tersumbat oleh racun. Korupsi dalam partai politik mirip dengan plak yang menyumbat arteri, menghalangi aliran darah yang sehat. Uang sogok dan suap mengalir sebagai darah kotor yang merusak sistem, menghambat pertumbuhan ekonomi yang adil dan pembangunan sosial. Kecurangan yang dilakukan oleh sebagian bupati dan gubernur bisa diibaratkan sebagai infeksi yang menyebar, melemahkan daya tahan tubuh. Hal ini menyebabkan hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan, mirip dengan sistem kekebalan tubuh yang menurun. Untuk menyembuhkan sistem politik dari penyakit-penyakit ini, diperlukan langkah-langkah seperti detoksifikasi dan pengobatan untuk memulihkan kesehatan tubuh manusia. Detoksifikasi politik dilakukan melalui penerapan transparansi dalam pembiayaan partai politik dan kampanye agar aliran darah dapat diawasi dan dikendalikan. Ini seperti membersihkan racun dari aliran darah agar tubuh dapat berfungsi dengan baik. Berikutnya, penegakan hukum yang tegas, memperkuat hukum dan penegakan hukum terhadap korupsi dengan hukuman yang tegas bagi pelaku korupsi agar efek jera dapat dirasakan. Seperti menghilangkan infeksi dengan antibiotik yang kuat, melakukan reformasi struktural dengan reformasi partai politik, dengan mengubah struktur dan budaya dalam partai politik untuk mengedepankan integritas dan akuntabilitas. Ini mirip dengan merehabilitasi organ yang rusak agar kembali berfungsi normal, melalui pemilihan yang bersih dan adil untuk memastikan bahwa proses pemilihan dilakukan secara bersih dan adil dengan pengawasan ketat terhadap praktek kecurangan. Ibaratnya mengembalikan sistem kekebalan tubuh agar dapat melawan infeksi. Kehadiran bandar narkoba dan judi online bisa dianggap sebagai toksin yang meracuni tubuh, menyebabkan kerusakan jangka panjang pada moral dan sosial masyarakat. Pengaruh buruk ini merusak tatanan sosial dan menghambat kemajuan bangsa. Untuk membersihkan toksin dari sistem sosial, diperlukan kampanye edukasi yang masif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba dan perjudian. Selain itu, penegakan hukum yang ketat dan berkelanjutan terhadap pelaku kejahatan ini harus menjadi prioritas. Dengan menggambarkan masalah ini sebagai penyakit tubuh, kita dapat lebih mudah memahami pentingnya solusi yang menyeluruh dan terintegrasi. Menggunakan analogi tubuh, amputasi dan operasi besar perlu juga dilakukan, yang bisa diartikan sebagai tindakan drastis untuk menyelesaikan masalah mendasar dalam sistem pemerintahan dan ekonomi Indonesia. Amputasi dapat diartikan sebagai penghilangan unsur-unsur koruptif dan destruktif dalam pemerintahan dan institusi lainnya. Ini bisa berupa pemberian hukuman berat dan pemecatan pejabat yang terbukti korup dan pembubaran lembaga yang tidak efisien dan penghapusan praktik-praktik yang merugikan. Operasi besar perlu dilakukan sebagai reformasi struktural dan sistemik dalam pemerintahan dan ekonomi, termasuk
perubahan kebijakan yang mendasar, pembaharuan sistem hukum, dan restrukturisasi institusi. Ini dilakukan ketika sistem yang sudah ada tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong kemajuan. Dan ketika terdapat kebutuhan mendesak untuk menyesuaikan dengan perubahan global dan domestik yang cepat. Tindakan drastis ini meskipun menyakitkan dalam jangka pendek, dapat menjadi langkah penting untuk memastikan pemulihan dan pembangunan jangka panjang yang lebih sehat dan berkelanjutan bagi Indonesia. Partisipasi masyarakat dapat diibaratkan sebagai terapi pemulihan atau rehabilitasi yang membantu tubuh pulih dan memperkuat setelah mengalami penyakit atau operasi. Dengan memperkuat sistem sosial, seperti melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan dan pengambilan keputusan, partisipasi publik membantu memperkuat sistem sosial dan politik, seperti terapi yang memperkuat otot dan fungsi tubuh setelah sakit. Melalui partisipasi masyarakat, meningkatkan kesadaran akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas, itu mirip dengan edukasi kesehatan yang membantu individu mengambil tindakan pencegahan. Dalam rangka menyembuhkan penyakit dalam tubuh bangsa, reformasi sistemik, penegakan hukum yang tegas, dan partisipasi masyarakat bekerja bersama seperti kombinasi pengobatan dalam dunia medis. Dengan pendekatan yang komprehensif ini, kita dapat menciptakan masa depan yang lebih sehat dan sejahtera bagi bangsa Indonesia.